إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ولمن عمر هذا المكان سابقا ولاحقا، ومصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفروعهم، أن الله لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. أجركم الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Beliau adalah guru daripada sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau kita membaca Maulid Simtud Durar, maka guru beliau yang utama adalah pengarang kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga terkenal dengan qasidahnya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Beliau tidak asing di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia karena kitab-kitab beliau telah dibaca di seluruh pesantren-pesantren. Karya-karya beliau baik berupa qasidah ataupun wirid-wirid beliau juga dibaca di kalangan kaum muslimin di negeri kita di Indonesia. Yang kita baca adalah kitab Sulamut Taufiq yang berisikan kewajiban-kewajiban agama Islam mengenai akidah, rukun iman, syariat-syariat Islam, adab, akhlak nabawiyah, dan juga ilmu membersihkan hati untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ilmu tasawuf. Semoga kita dengan mempelajari kitab beliau ini kita mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah untuk selalu berada di jalan orang-orang yang mulia, dan kita semua dimuliakan di dunia sampai di akhirat, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat beliau, selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini pembahasan masih menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam
kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Dikatakan Allah itu mausufun bikulli kamalin, disifati dengan segala kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin, Allah itu dibebaskan dari segala kekurangan. Tidak layak bagi Tuhan, bagi Allah itu memiliki kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Segala yang digambarkan tentang Tuhan itu tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan para penyembah selain Allah itu adalah karena kesalahan menyamakan Allah atau Tuhan dengan makhluk. Mereka mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam, tetapi berusaha menggambarkan, merefleksikan, mewujudkan Tuhan yang dia yakini dengan makhluk yang ada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Tuhan mereka digambarkan seperti makhluk yang besar, seperti hewan yang ada di dunia, seperti matahari. Mereka menganggap itu adalah Tuhan. Padahal menyamakan Tuhan dengan makhluk itu adalah syirik, menyekutukan kepada Allah, dan Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Cukup kita iman kepada Allah itu dengan yakin bahwa Allah itu ada dan Allah yang menciptakan segala-galanya, tanpa harus memasukkan ke dalam akal kita bagaimana, seperti apa. Maka pertanyaan-pertanyaan yang menangkap esensi daripada Tuhan itu ke dalam gambaran-gambaran makhluk itu adalah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, baik sifatnya, bentuknya maupun perbuatannya, tidak ada yang sama. Meskipun dikatakan Allah itu mendengar, Maha mendengar. Manusia juga bisa mendengar, tetapi tidak sama. Pendengaran manusia itu dipengaruhi banyak hal. Kesehatan fisik, memiliki telinga yang berfungsi, harus ada udara yang menyampaikan suara sampai masuk. Kemudian tidak ada yang mengganggu, seperti suara yang sangat keras, sehingga suara yang didengar itu menjadi jelas. Dan terhalang jarak yang didengar oleh manusia tidak bisa jauh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membutuhkan alat pendengaran, tidak membutuhkan yang menyampaikan suara untuk sampai di pendengaran, dan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Oleh karena itu meskipun dikatakan Allah itu mendengar, tidak sama dengan makhluk yang mendengar. Tidak boleh dibayangkan bagaimana Allah itu mendengar, maka itu sudah menangkap atau membuat satu perangkap tentang ketuhanan Allah disamakan dengan makhluk, dan itu adalah perangkap-perangkap setan agar manusia ini menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa samiul wa huwal qadim wa huwal qadimu wa ma siwahu hadis. Allah itu maha dahulu dan yang selain Allah itu baru terjadi. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluk, dan Allah itu pencipta
sedangkan selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu qadimun, dan kalam Allah itu maha dahulu. Kasairi sifatihi, seperti seluruh sifat-sifat Allah. Dijelaskan di sini tentang sifat kalam secara khusus, itu adalah seperti seluruh sifat-sifat Allah yang lain adalah maha dahulu. Tidak sama kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Daripada tidak berupa suara, tidak berupa huruf-huruf, dan juga tidak seperti bahasa-bahasa yang ada pada makhluk. Allah itu maha berfirman sebagai kesempurnaan. Karena dikatakan manusia itu kalau sempurna adalah bisa berbicara. Kalau dia orang yang bisu, menunjukkan adalah kekurangan. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kesempurnaannya bersifat maha berkalam. Tetapi tidak sama kalamullah dengan kalamnya makhluk. Bagaimana dengan firman Allah tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam dengan Nabi Musa dengan kalamnya. Nah, di sini kita harus paham, hendaknya tidak menerjemahkan ayat-ayat yang sifatnya mutasyabbihat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan zatnya Allah itu tidak layak untuk diterjemah, karena akan membuat satu kesalahpahaman. Kalau misalnya diterjemahkan dan Allah berbicara dengan Nabi Musa, seandainya seperti itu, maka timbul pertanyaan, berarti Allah itu berbicara seperti kita, butuh lisan, kemudian berupa suara, harus disampaikan untuk didengar oleh telinga. Maka itu menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga tidak boleh ayat-ayat seperti itu diterjemahkan dengan bahasa manusia. Dan Allah berkalam dengan Nabi Musa dengan kalamnya. Ayat ini ditafsiri oleh para ulama, ada dua penafsiran tentang ayat-ayat mutasyabbihat seperti itu. Ada golongan yang mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, seperti di zaman para sahabat, Sayyidina Abdullah bin Abbas, natikul bil Quran, orang yang selalu berbicara dengan Al-Quran, itu menggunakan madhab taslim atau tafwid, tidak mengartikan. Kalau dikatakan Allah berkalam dengan Nabi Musa, ya sudah, Allah berkalam, tapi tidak diartikan bagaimana kalamnya, itu hanya Allah yang tahu. Hakikatnya sifat Allah itu hanya Allah yang tahu, tidak sama dengan manusia. Adapun ulama yang mutaakhirin untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang merasa penasaran dengan adanya ayat-ayat mutasyabbihat ini, mereka menggunakan madhab ta'wil, dengan mentakwil yang layak bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam tafsir As-Sawi, ayat tersebut diartikan, dan Allah itu membuka hijab bagi Nabi Musa untuk bisa memahami kalamullah al-qadim, untuk bisa memahami kalamnya Allah yang maha dahulu. Dibuka hijab, sebagaimana ketika Rasulullah SAW Mi'raj,
itu bisa memandang Allah, bisa berkalam dengan Allah karena telah dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mustahil, bahkan kita nanti di akhirat semuanya akan bisa berkalam dengan Allah, akan dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sama dengan bayangan kita. Bagaimana? Seperti apa? Nah, pertanyaan bagaimana, seperti apa itu adalah salah satu jaring godaan kesesatan setan. Tidak perlu kita menjelaskan tentang cara kalamnya Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang penting Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah itu berkalam dengan Nabi Musa. Sudah selesai. Jangan ada pemikiran yang menggelitik tentang bagaimana, seperti apa. Itu adalah salah satu cara setan untuk menyekutukan Allah dengan makhluknya. Tapi kalamnya Allah itu ada di dalam Al-Quran. Allah sudah menjelaskan itu. Tapi bagaimana itu adalah bukan haknya makhluk untuk memikirkannya. Li'annahu subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mubayyinun, berbeda, li jami'il makhluqat, dengan seluruh makhluknya, fil dzat was sifat wal af'al, dalam zatnya berbeda, sifatnya berbeda, perbuatannya juga berbeda. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulud zalimun, maha suci Allah dan maha tinggi dari perkataan orang-orang yang zalim. Uluwan kabira, dengan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita jadikan patokan, bahwa apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, dalam hadis mengenai zatnya Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, sama sekali tidak sama dengan makhluk apapun. Tidak seperti yang diucapkan orang-orang yang zalim. Di sini dikatakan orang-orang Yahudi itu mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka berlebihan di dalam mensifati makhluk seperti Uzair. Dikatakan di dalam Al-Quran, Uzair ibnullah. Uzair itu putra daripada Allah. Karena setelah terbunuhnya Bakhtanassar, seorang ulama yang menghafal Taurat, maka tidak ada lagi orang yang bisa menghafal Taurat setelah 100 tahun kecuali Uzair ini. Maka karena satu-satunya orang yang hafal Taurat, kitab Allah, di waktu itu adalah Uzair, maka tidak mungkin, kata orang Yahudi, yang bisa menghafal Taurat itu kecuali dia adalah putranya Tuhan, putra Allah. Nah, ini kelewatan. Dia sudah menisbatkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang dikatakan orang-orang Nasrani, Isa ibnullah. Dikatakan Isa itu adalah putra Allah karena dia lahir tanpa ayah, bisa menyembuhkan segala penyakit, belang, buta, bisa menghidupkan orang mati, sehingga keanehan, keajaiban seperti itu membuat orang-orang Nasrani meyakini bahwa Isa itu bukan manusia biasa. Dia adalah putra Allah, putra Bapa. Tuhan, anak atau putranya Bapa. Maka itu adalah perkataan orang-orang yang zalim, yang menuduh kepada Allah yang tidak layak. Menuduh memiliki anak, memiliki sekutu, itu adalah karena ketidakbenaran di dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam penjelasan makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini sudah mencakup daripada seluruh sifat-sifat Allah yang ada 20.
Karena makna la ilaha illallah itu ada dua, yaitu istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Yang pertama dikatakan istighna'ul ilah an kulli ma siwahu. Tidak butuhnya Tuhan itu dari sesuatu selain Allah. Kalau dikatakan Tuhan, dia tidak butuh kepada segala sesuatu. Itu namanya Tuhan. Yang kedua, definisinya waftiqaru kulli ma adahu ilaih. Waftiqaru dan butuhnya kulli ma adahu segala sesuatu selain Allah ilaihi kepada Allah. Dari dua kata ini bahwa Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, ini mengandung makna bahwa Allah itu memiliki sifat yang pertama wujud. Allah itu wujud tidak butuh dengan segala sesuatu. Berbeda dengan wujudnya makhluk yang butuh kepada pencipta, yaitu Allah. Kemudian Allah itu maha dahulu. Tidak butuh Allah seperti manusia yang menjadikan pendahuluan sebagai awalnya. Sebelum manusia dicipta, yang dicipta pertama kali adalah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Semuanya adalah didahului oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah tidak butuh segala sesuatu, maka Allah itu bersifat baqo, kekal. Karena segala sesuatu ini akan musnah. Yang memusnahkan, yang menghancurkan adalah Allah. Allah tidak butuh, maka Allah itu sifatnya kekal. Kemudian mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Menunjukkan bahwa Allah tidak butuh dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi. Kemudian Allah juga qiyamuhu binafsihi. Kemudian makna yang kedua, segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Ini mengandung arti yang pertama, Allah adalah bersifat al-hayah, maha hidup. Karena kalau Tuhan itu mati, maka tidak bisa dia dibutuhkan oleh makhluk. Oleh karena itu segala sesuatu ini butuh kepada Allah, karena Allah itu maha hidup, selalu memberikan kebutuhan makhluk. Kalau manusia mati, misalnya dia memiliki hewan peliharaan ayam, maka siapa nanti yang akan memberi makan ayam-ayamnya? Begitu pula makhluk ini, kalau Tuhannya mati, siapa yang mengatur kebutuhan makhluknya? Maka tidak boleh Tuhan itu adalah mati. Karena makhluk butuh kepada Tuhan yang maha hidup. Kemudian sifat yang berikutnya adalah al-wahdaniyah. Allah itu harus esa, satu. Kalau Tuhan itu hanya dua saja misalnya, bukan banyak, lebih dari satu, itu bisa dikatakan yang satu butuh kepada yang lain, yang lain butuh kepada yang satunya. Maka itu menunjukkan Tuhan membutuhkan kepada temannya, kepada pasangannya, dan itu tidak layak dijadikan Tuhan karena dia masih butuh kepada yang lain. Tuhan itu harus tidak butuh kepada yang lainnya. Kemudian Allah itu harus bersifat al-ilmu, maha mengetahui. Tidak boleh Tuhan itu tidak tahu kebutuhan makhluknya, padahal makhluk ini butuh kepada Tuhan Allah. Maka otomatis Tuhan itu harus maha tahu segala-galanya, segala kebutuhan makhluk. Tanpa diminta sudah diberi. Itu karena Allah maha ilmu, mengetahui. Kemudian Allah juga bersifat al-qudrah, maha kuasa. Kalau segala sesuatu butuh kepada Allah, maka Allah harus bisa mewujudkan kebutuhan
hambanya, makhluknya. Kalau misalnya ada anak butuh kepada orang tua, tapi orang tua tidak mampu memberikan kebutuhan kepada anaknya, ini menunjukkan orang tuanya tidak sempurna, ada cacat, ada sempurnaan pada orang tua tersebut. Nah, itu tidak layak bagi Allah ketidaksempurnaan atau cacat, kekurangan. Allah itu harus mampu mewujudkan segala yang Allah kehendaki, dan juga Allah Maha Al-Iradah, Maha berkehendak. Kalau kita misalnya makhluk ini butuh kepada Allah, maka Allah harus menghendaki kebutuhan yang ditakdirkan untuk makhluknya. Oleh karena itu tidak berarti Allah itu terpaksa memberi sesuatu kepada makhluk, itu bukan karena terpaksa. Kalau diberi oleh Allah maka itu adalah kemuliaan dari Allah. Kalau tidak diberi oleh Allah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha berkehendak, manusia tidak boleh dan tidak mampu memaksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berbeda dengan keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah atau Jabariyah itu menyatakan bahwa orang yang taat itu harus masuk neraka. Kalau dimasukkan harus masuk surga. Kalau dimasukkan neraka berarti Allah itu tidak adil misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang bersifat salah memahami zatnya Allah. Bahwa Allah itu tidak ada yang memaksa kepada Allah. Tidak ada satupun yang memaksa Allah memasukkan hamba ini ke surga, hamba itu ke neraka. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat jaiz, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Boleh bagi Allah melakukan segala sesuatu yang mungkin ataupun tidak melakukan. Boleh bagi Allah memasukkan orang yang taat ke neraka atau memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga. Itu hukumnya bagi Allah boleh-boleh saja, jaiz. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Tetapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dan Allah tidak akan ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu akan ada di neraka jahanam. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Nah, ini Allah sudah menjelaskan orang kafir pasti masuk neraka di jahanam. Berarti bukan berarti Allah terpaksa atau diwajibkan memasukkan orang kafir ke neraka, tetapi Allah tidak akan ingkar daripada janjinya. Begitu pula orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka adalah orang-orang yang terbaik, dan balasan dari Tuhannya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan balasan dari Allah ini sifatnya adalah fadl, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Nah, Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran orang beriman masuk surga, orang yang kafir, musyrik masuk neraka. Itu kita juga harus yakini Allah tidak akan ingkar janji. Tapi bukan berarti Allah harus memasukkan orang kafir ke neraka, harus memasukkan orang beriman ke surga. Karena sifat Allah itu al-iradah, maha
berkehendak, bukan terpaksa. Tidak ada yang memaksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam memahami kalimat la ilaha illallah, kalau kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka Allah itu bersifat 20 tadi. Wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Dan Allah terbebas daripada segala sifat mustahil. Tidak mungkin Allah itu baru terjadi. Tuhan itu tidak mungkin dipahat oleh makhluk. Berarti lebih dulu manusia daripada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu digambar oleh manusia. Berarti itu bukan Tuhan, karena Tuhan harus maha dahulu. Tidak mungkin Tuhan itu berupa alam seperti matahari, karena matahari itu didahului oleh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah terbebas daripada hal-hal tersebut. Maka kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus memantapkan anta'ataqida wa tusaddiqa, harus iktikad. Iktikad itu artinya jangan ada keraguan di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga harus beriman. Beriman ini meskipun kita tidak tampak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah diketahui dengan wujudnya segala sesuatu. Tidak mungkin segala sesuatu ini ada tanpa ada yang mewujudkan. Kalau kita melihat adanya bangku, berarti ada pembuat bangku. Kita melihat adanya HP, pasti ada pembuat HP. Tidak mungkin ada alam ini kecuali sudah ada pencipta seluruh alam. Meskipun kita tidak melihat siapa pembuat bangku itu, meskipun kita tidak melihat pembuat HP, tapi kita yakin bahwa ada pencipta pembuat bangku. Bagaimana dengan alam yang begitu teratur, alam yang begitu luar biasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan pencipta seluruh alam. Ini menunjukkan kebodohan berpikir yang luar biasa. Dia kalau ditanya apakah ada yang menciptakan genteng itu pembuat genteng, pasti dia menyatakan ada pembuatnya. Bagaimana dengan pencipta langit? Apakah tidak ada yang menciptakan langit dengan peredaran benda-benda langit yang begitu cepat tapi teratur? Maka itu adalah kebodohan, karena mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mungkin meyakini adanya Tuhan tapi tidak mendapatkan informasi yang benar tentang siapa pencipta seluruh alam. Begitu pula seperti kita, kalau tidak pernah mendengar siapa pembuat bangku, kita tidak tahu siapa yang membuat bangku di hadapan kita ini. Tapi kita alhamdulillah dengan hidayah Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW, diberikan wahyu Al-Quran, bisa mengenal bahwa pencipta seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah khaliq kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, kita dengan informasi yang benar inilah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah meskipun dengan keterbatasan pemikiran kita. Dan kita terbebas dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang daripada kebenaran, seperti akidah Jabariyah seperti tadi, atau Qadariyah yang menyatakan bahwa Allah wajib memasukkan orang yang beriman, yang taat kepada surga. Nah, ini juga tidak boleh kita yakini seperti itu, karena Allah tidak terpaksa sifatnya, berkehendak, tergantung Allah kehendaknya.
atau orang-orang Qadariyah yang dia memasrahkan segalanya kepada takdir Allah. Kalau kita beribadah itu tidak menyebabkan Allah masukkan kita ke surga, atau kalau kita bermaksiat Allah tidak mewajibkan untuk memasukkan kita ke neraka, berarti kita pasrah saja, terserah Allah. Nah, di sini kadang-kadang kesalahan bahwa Allah itu maha berkehendak, tetapi Allah juga memberikan peringatan-peringatan melalui Al-Quran, melalui Nabi Muhammad SAW. Sehingga memang dikatakan amal ibadah kita ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak butuh dengan sholat kita, benar. Allah tidak butuh dengan puasa kita, itu benar. Dan Allah itu tidak terpengaruh dengan dosa-dosa kita. Meskipun seluruh manusia di dunia ini berbuat dosa, tidak ada yang sholat, melanggar, bermaksiat, itu tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu benar. Tetapi kita harus tahu bahwa sholat kita, puasa kita itu bermanfaat kepada kita. Dosa-dosa kita, pelanggaran kita kepada Allah itu akan berakibat buruk kepada diri kita sendiri. Maka yang merasakan akibatnya itu adalah kita sendiri. Seperti kalau kita makan, kita minum, yang merasakan kenyang, yang merasakan segar itu bukan orang lain, dan bukan Allah yang merasakan segar, tapi kita sendiri. Kalau kita minum racun misalnya, maka yang akan mati bukan orang lain, kita sendiri. Begitu pula perbuatan kita itu akan berefek, akan berpengaruh bukan kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Terserah kita mau berbuat apa, tapi resiko balasan yang akan kita dapatkan adalah sebagaimana perbuatan kita. Man amila shalihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Siapa orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan kebaikannya, balasannya berupa nikmat surga. Dan siapa orang yang berbuat buruk, maka balasan keburukannya juga akan dia dapatkan berupa siksa neraka. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tidaklah Tuhan kamu itu wahai Nabi Muhammad zalim kepada hamba. Allah tidak zalim. Allah itu hanya mencatat dan nantinya akan membalas. Maka itu kalau orang-orang yang memasrahkan kepada takdir, dia tidak mau sholat, bergantung kalau takdirnya masuk surga ya akan masuk surga. Dia tidak mau meninggalkan maksiat, dia hanya berkeyakinan qadariyah. Kalau Allah menakdirkan kita selamat dari neraka, ya tidak akan masuk neraka. Itu keyakinannya benar, tapi perbuatannya salah. Bahwa seperti kita, kalau kita tidak bekerja, ya berarti tidak ada yang memberikan gaji kepada kita. Begitu pula kalau kita tidak beramal, tidak ada yang memberikan kenikmatan kepada kita, karena amal itu akan kembali kepada kita, maksiat juga akan kembali kepada kita. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Yang baik dibalas baik, yang buruk ya dibalas buruk, yang malas ya dibalas malas. Yang semangat ibadah akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin mantap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keraguan terhadap keimanan kita, dan dengan iman itu kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita terhindar daripada kemusyrikan, karena musyrik menyekutukan Allah dengan makhluk akan menyebabkan kita masuk ke neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.